Cek suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Oke, Ya, terima kasih. kedengaran. Selamat datang kembali. Jadi kita akan melanjutkan materi sesi kedua kali ini. Semoga teman-teman masih semangat ya, karena perjalanan kita masih jauh. Gitu. Tapi kita akan menyederhanakan materi-materi, terutama di bagian HTML dan CSS. Nah, kita akan mulai dari perkenalan dengan CSS dasar. Tapi sebelum itu kita review dulu pertemuan yang tadi, pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah mengenal cara kerja HTML. Kemudian kita sudah perkenalan tag untuk heading, paragraf heading itu tadi ya, maksudnya itu H1 itu. Kemudian paragraf, image, dan juga link. Nah, ini contohnya tadi. Kalau misalkan kita menuliskan kode H1, ini adalah judul. Kemudian maka hasilnya akan seperti ini, teksnya akan jadi besar karena diterjemahkan oleh browser. Jadi browser itu membaca kode, membaca teks yang kita tuliskan di file index.html tadi, kemudian menerjemahkannya. Jadi H1, Maaf, Kak. halo? H1, kemudian ada P, kemudian ada IMG juga, kemudian ada A. Nah, ini diterjemahkan dari kode seperti ini. Screenshare-nya mana? Diterjemahkan oleh browser jadi seperti ini. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait HTML tadi sebelum kita masuk ke CSS? Kalau ada bisa di Screenshare-nya mana? gimana? Screenshare-nya kok hilang? Oh, hilang. Maaf. Oh, astaga. Cari. Ini ya tadi ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi sebelumnya ini kita udah belajar tentang H1, kemudian tag P, kemudian IMG, kemudian A. Jadi kodenya seperti ini diterjemahkan menjadi seperti ini. Kelihatan ya, share screen ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke CSS. Tidak ada pertanyaan? Oke semua? Lanjut ya ke CSS ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan berkenalan tentang apa itu CSS. Jadi CSS seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita mengatur tampilan data letak. Setelah kita menuliskan kode HTML, Singkatan CSS. gimana? Kepanjangannya CSS. Kepanjangan CSS, saya lupa. Kita googling aja karena saya juga hafal. Cascading style sheet ya, ini kayak cascading style sheet. HTML itu hypertext apa juga saya tidak hafal. HTML itu hypertext markup language. Jadi itu bahasa markup untuk hypertext ini teks yang kompleks lah kalau saya menerjemahkan seperti itu. Kalau apa namanya CSS, cascading style sheet itu untuk ya untuk styling, saya nangkapnya seperti itu. Oke. Jadi yang digunakan untuk tampilan dan tata letak dan digunakan untuk contohnya mengubah warna, ukuran, kemudian tata letak dan styling lainnya lah. Gitu. Nah, ini cara menggunakan kode CSS. Setelah kita berkenalan dengan kode HTML tadi, H1 ini adalah judul. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menerapkan CSS? Atau di sini kita ingin mengubah teks ini menjadi warna merah. Caranya adalah menambahkan atribut style. Style
sama dengan kemudian petik propertinya. Propertinya itu color karena kita ingin mengubah warna. Titik 2 value-nya. Value-nya red. Ini perlu dipahami. Jadi kalau misalkan pengen mengubah warna teks ini, caranya adalah dengan menambahkan atribut style sama dengan petik color titik 2 red. Nanti teksnya akan berubah jadi merah. Gimana? Bisa dipahami ya untuk sementara ya. Jadi ini aturannya seperti ini. Aturannya seperti ini. Lanjut. Nah ini contohnya. Misalkan ada style sama dengan color titik 2 red. Ini adalah judul, maka akan diterjemahkan oleh browser menjadi seperti ini. Warnanya jadi merah. Tadinya kan hitam. Nah, defaultnya kan hitam. Jadi merah. Propertinya misalkan red. Kita berkenalan dengan property color. Red. Color. Kemudian value-nya ini bisa red, bisa green, bisa juga dengan kode warna. Kode warna ini bisa dituliskan contohnya dengan RGB, red, green, blue. Ini value-nya berapa? Ini teman-teman bisa browsing sendiri kalau misalkan pengen custom warna. Warnanya seperti apa, bisa juga dengan menggunakan kode yang hexa. Seperti ini. Menggunakan hashtag kemudian kode warnanya. Seperti itu. Nah, langsung kita menuju ke latihan. Kita masih di sini lah. Ini untuk saya mungkin teman-teman bisa diarsipkan ya biar nggak kehapus, tapi untuk dari tempat saya mau dihapus saja. Jadi kita save dulu, kita lihat hasilnya dulu. Ini tadinya hitam ya, hello world biasa seperti ini, spasi nggak masalah. Kemudian kita cara mengganti warna adalah dengan menambahkan atribut style, style sama dengan ketik misalkan color titik 2 red. Kita save, kita refresh, nah, jadi merah. Seperti itu. Nah, teman-teman coba. Kalau misalkan ada kesulitan, bisa ditanyakan. Atau ada sampai sini masih cukup simpel ya. Jadi masih mudah dipahami ya. Atau ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dulu. Oke. Jadi sekali lagi misalkan color ini bisa diganti dengan red, ada misalkan green, Ctrl S, refresh, ini jadi hijau dan lain sebagainya. Jadi browser ini membaca ini ya. Tapi kalau misalkan warnanya apa gitu, nggak ada gitu. Nah, ini balik ke warna defaultnya, warna hitam. Atau misalkan kodenya misalkan yang putih itu FFF 6 kali. S, nah, jadi putih kelihatan. Kalau misalkan hitam pekat itu ada 000 6 kali. Hitam. Kalau misalkan abu-abu di antaranya misalkan 3 3 3 3 3 3. Nah, masih kelihatan. Misalkan apa ya 999. Nah, ini kan abu-abu. Seperti itulah. Jadi ini bisa bisa di searching sendiri kodenya. Ini jadi apa? Jadi warna seperti ini dan sebagainya. Itu bisa propertinya nanti kalau misalkan teman-teman pengen menerapkan warna tertentu itu bisa di searching kodenya kemudian diterapkan di sini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? RGB. RGB, oke RGB. Misalkan RGB. Ini contohnya jadi rednya itu berapa? Misalkan
rednya 255 ini koma 0 0. Ini akan apa yang terjadi? Ini jadi red karena rednya itu full, yang lainnya 0. Kalau misalkan ini 100, ini campuran antara merah, kemudian greennya 100, kemudian blue-nya 0, ini jadi apa? Oh, jadi warna sedikit orange lah. Itu 200 misalnya, jadi kuning dan lain sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Kita akan kembali ke slide-nya di sini. Nah, kita sudah mempelajari cara kerja HTML, yaitu dengan menambahkan atribut style pada tag HTML-nya. Ya. Kemudian kita akan berkenalan cara mengubah ukuran tulisan atau font size. Font size, jadi setelah color kita akan mengubah ukuran, caranya font size, dimensinya itu pixel, biasanya pixel. Nih, font size kita cara, jadi diingat-ingat tadi color untuk mengubah warna, kemudian font size, font strip size untuk mengubah ukuran ukuran tulisannya, ukuran teksnya. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan dua style, misalkan colornya mau diganti red, kemudian font size, itu dengan cara menambahkan titik koma di antara properti sama value, dengan atribut style. Kemudian petik color propertinya, terus titik 2 value-nya blue, titik koma propertinya apa lagi, font size, titik 2, kemudian value-nya 100 pixel, kemudian teksnya seperti itu. Ini juga perlu diperhatikan, diingat-ingat. Jadi pakainya titik koma. Titik koma. Ya. Nah, ini caranya. TITK koma. TITK. Oh, Typo. tipe. Oke. Cari-cari nanti diperbaiki. Nah, kemudian kita akan berkenalan lagi dengan background color. Jadi untuk Background mengubah color. warna latar belakang, warna backgroundnya. Ini caranya adalah dengan style, kemudian background color. Background color. Background color ini red atau dan lain sebagainya, atau dengan kode-kode yang tadi. Nah, ini juga bisa. Oh no. Background color. Oke, latihan. Jadi kita pertama sudah berkenalan dengan yang Hashtag namanya FF 000. Tag ini ulang. Nah, eh, namanya color. Kita coba dulu, misalkan red, maaf ya. titik koma, kemudian eh, font size, font strip size, titik 2, misalkan 100 pixel. Ini dulu. Kita save. Apa yang akan terjadi? Nah, ini. Ukuran fontnya itu berubah sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Gitu. Color, kemudian font size, kemudian yang terakhir kita juga sudah berkenalan dengan background color. Background color misalkan blue. Kita save, kita refresh, background colornya jadi berubah warna biru. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau masih cukup mudah? Atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Silakan. Ini mau di enter juga boleh sebenarnya. Jadi tidak pengaruh. Yang penting kodenya mengikuti dengan aturan yang telah dibuat oleh HTML CSS. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Masih aman ya? Masih aman kan nih? Saya butuh feedback dari teman-teman ini. Lanjut. Coba ganti background colornya eh jadi hex code, Jadi apa? Maaf. jadi hexadecimal code, Oh kode ya, color, bisa. hashtag. Ini kan sama aja. Jadi color ini dia mengikuti kode-kodenya. Jadi bisa di searching sendiri apa namanya kodenya seperti apa, bisa seperti ini kan dia sudah masuk library-nya si browser, jadi browser sudah tahu kalau red seperti apa, blue seperti apa. Kemudian kalau misalkan pengen spesifik nanti menggunakan kode hexa seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja. Sebenarnya masih banyak nih. Saya kalau misalkan bisa lebih cepat lebih baik biar mempelajarinya lebih banyak. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan properti height dan width. Sama ya. Jadi kita sebelumnya sudah menggunakan height dan width itu untuk tag IMG. Nah, sekarang CSS juga mempunyai. Jadi ada background color, misalkan saya tuliskan seperti ini H1, stylenya background colornya red, kemudian kita set atau kita atur height dan width-nya 200 pixel, 300 pixel, maka dia akan mengikuti seperti ini. Latihan lagi. Oke. Nah, ini contohnya. Misalkan kita atur width-nya saja. Dan ini perlu titik koma ya, jangan lupa. Titik koma kemudian tipe. Ini lebarnya jadi lebar H1-nya itu mengikuti apa yang kita set. Height-nya juga. Maaf. Harus di dalam petiknya ya. Titik koma dulu. Oke. Misalkan 600 pixel. Titik koma boleh, nggak juga boleh. Nah, ini mengikuti tingginya. Oke. Jadi sudah ingat-ingat ya, sudah berkenalan dengan color, font size, background color, width, dan height. Cara penggunaannya yaitu dimasukkan ke atribut yang namanya style. Kembali ke slide. Nah, kemudian ini kita akan belajar cara menuliskan kode HTML dengan cara yang berbeda. Nah, pertama kita berkenalan dulu dengan struktur HTML yang benar. Struktur HTML yang benar itu seperti apa? Minimal seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi menuliskannya atau kita menuliskannya langsung, isinya hello world-nya saja, kemudian paragraf. Nah, ini sebenarnya kode HTML itu perlu dituliskan seperti ini. Jadi ada pembukanya, dia doctype HTML ini untuk menuliskan atau untuk memberitahu kepada browser bahwasanya HTML ini bahasanya tulisan ini adalah HTML 5 gitu. Kemudian kita perlu membuka dan menutupnya dengan kode HTML. Kemudian ada head itu nanti diisi macam-macam. Nah, kemudian kontennya itu adalah diletakkan di. Nah, ini cara menuliskan HTML yang benar itu seperti ini hasilnya. Ini perlu diingat-ingat juga, walaupun tidak perlu dihafal, tapi nanti kita akan praktek tulis bareng-bareng. Jadi biar familiar dengan kode ini, karena kode ini dipakai berulang-ulang. Nah, kemudian kita akan ini menuliskan kode CSS dengan cara yang berbeda. Kita aslinya nanti pada prakteknya itu teman-teman akan menuliskan kode HTML dan CSS itu di apa namanya codingan yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita perlu memisahkan antara kode HTML, kode kontennya, dan kemudian dengan stylenya. Agar apa? Agar kodenya lebih rapi. Nah, di sini contohnya. Kita ingin menerapkan misalkan di sini colornya red, hello world seperti ini. Kalau misalkan cara yang benar atau cara yang lebih baik adalah seperti ini. Dengan memisahkan
kode CSS-nya dengan kode HTML-nya. Seperti itu. Jadi pertama kita tuliskan dulu kode HTML-nya, kemudian kita menaruh kode CSS di dalam head. Jadi di sini caranya adalah dengan menambahkan tag style dibuka dan ditutup, kemudian kita istilahnya boleh, sorry, apakah jelas? Nah, di sini kita pertama yaitu menambahkan kode HTML-nya dulu, kemudian kita menambahkan kode CSS di atasnya. Nah, caranya adalah kita dengan mengarahkan CSS ini ke tag yang kita tuju. Contohnya H1. H1 rumusnya adalah H1, kemudian kurung kurawal dibuka, kemudian color red. Nah, caranya seperti ini. Caranya seperti ini, hasilnya akan sama dengan seperti ini. Kita sudah memahami yang ini, dan kemudian dengan menuliskan seperti ini, maka hasilnya akan sama, tapi dengan cara penulisan yang lebih baik. Gitu. Oke? Ini mungkin sedikit membingungkan, tapi nanti kita akan praktek bareng-bareng. Jadi karena lebih kompleks ya, jauh lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Jadi memisahkan, tujuannya adalah memisahkan kode HTML dengan CSS-nya. Memisahkan adalah antara konten dengan stylingnya. Seperti itu. Oke ya. Oke, latihan. Oke, kita akan coba teman-teman kalau misalkan yang buat yang praktek, yang megang laptop, kita bareng-bareng menuliskan kode HTML-nya. Saya akan besar. Inilah, oke. Salah. Dihapus semua dulu itu. Oke, kita mulai dari nol. Jadi pertama yaitu kecil, kemudian tanda seru, doctype HTML. Kemudian kita mulai dari membuat tag HTML. Nah, kalau saya biasanya langsung membuat penutupnya, jadi biar nggak lupa. Jadi sepasang ya, semuanya sepasang HTML pembuka dan HTML penutup. Kemudian diisi, isinya yaitu ada dua. Yang pertama ada head, langsung ditutup aja. Dan yang kedua ada body. Nah, pertama kita akan menuliskan kode HTML-nya dulu. Misalkan H1, hello, H1. Seperti ini dulu lah. Ini hasilnya seperti apa? Hasilnya sama, hello dengan kode H1. Nah, kemudian sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Jadi kode HTML yang benar itu seperti ini. Dia ada pembukanya, kemudian HTML-nya dibuka dan ditutup, kemudian konten semuanya kontennya, baik teks dan lain sebagainya nanti dimasukkan ke tag body. Gitu. Sampai sini dulu. Kalau sudah cukup jelas, nanti baru ditambahkan dengan tag style. Head itu bisa diisi dengan style. Style, jangan lupa tag pembuka dan tag penutup. Dan kita akan menerapkan styling ke properti H1. Properti ke elemen H1 atau ke tag H1. Caranya gimana? H1 buka kurung kurawal, kemudian kode CSS-nya apa? Color red. Nah, seperti itu. Titik koma boleh.
Kita refresh. Nah, ini jadi merah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau Pakai sudah hex code coba. sudah gimana? Pakai hex code. Oh ya, Udah. Mas. Bisa ya. Misalkan pengen menerapkan yang lain bisa tambahin titik koma dulu di bawahnya. Misalkan apa tadi? Background color. Background color misalkan akan seperti itu. Ini akan jadinya seperti ini. Dengan perkecil aja lah biar agak jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau sudah mulai memusingkan belum ya? Ada yang pusing nggak? Ayo, nggak Emang ada. ada warna salmon. Aman. Emang ada warna salmon. Ada. Jadi browser itu punya library warna yang sangat banyak yang saya nggak hafal ini salah satunya aja. Jadi eh, warnanya macam-macam lah. Warna namanya nama warna itu ada banyak banget. Dan tapi jarang digunakan sebenarnya yang sering digunakan adalah hexa seperti ini sih. Kalau misalkan nanti implementasinya di eh, web beneran, itu nanti eh, kita pakainya biasanya hexa. Karena kan warna dari setiap merek kan apa namanya spesifik ya spesifik jadi mereka menggunakan punya kode warna sendiri-sendiri kalau warna yang red, green dan lain sebagainya itu ya buat pembelajaran aja tapi nanti utamanya biasanya itu menggunakan warna hexa atau RGB biasanya sih hexa. Oke ada pertanyaan cukup jelas ya jadi H1 di sini mengarahkan ke tag H1 kodenya memang harus bertangga gitu atau lurus sejajar dengan HTML sampai atas bawah kodenya harus bertangga. Kalau nggak harus bertangga, jadi kalau misalkan mau sejajar juga bisa. Tapi kan biasanya itu agar terlihat lebih rapi, itu apa namanya tangga seperti ini masuk. Maksudnya seperti ini ya yang ditanyakan ya. Kalau misalkan mau sejajar nggak masalah ini bahkan hanya sebaris gini juga nggak masalah. Cuman ini nggak masalah. Jadi mau bikin satu baris juga nggak masalah. Cuman biasanya enter atau pakai tab itu biar rapi aja, biar kita lihatnya enak. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lain? Ada pertanyaan lain? Ada yang merasa kurang jelas? Kak, itu bisa H2 nggak? Atau nggak yang lain, paragraf? Bisa, tapi eh, Image A. kita sesuaikan. Jadi misalkan di sini ada P. Seperti ya contohnya ya. Jadi kita perlu menuliskan juga di sini P. Rapi aja. Misalkan apa? Font size 100 pixel. Seperti ini ya. Ketika jadi mengarahkan ke tagnya, ke elemennya. Elemen apa yang mau diarahkan di sana? Kegedean, Kak. Ya, seperti ini ya. Ini contoh aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita kembali ke slide-nya.
Oke. Nah, sekarang yang terakhir ini sebelum kita selesai untuk sesi kali ini. Eh, ini kita kan sudah belajar ini caranya menerapkan tag P misalkan tadi ya. Ada dot type, kemudian ada head diisi dengan text style, di sini ada P, kemudian ada properti dan value-nya. Nah, ini misalkan P-nya itu lebih dari satu, maka semuanya akan berubah menjadi merah. Akan diterapkan styling yang ini, gitu ya. Jadi di sini ada P-nya ada 3, kemudian di sini style P, color red. Nah, semuanya itu akan berubah menjadi merah. Pertanyaannya, bagaimana agar hanya yang menerapkan style itu paragraf 1 dan paragraf 2 aja. Yang paragraf 3 nggak ikut gitu. Biarkan dia hitam. Ini caranya gimana? Nah, makanya solusi dari ini adalah dengan yang dinamakan CSS class. Jadi kita menerapkan style itu tidak berdasarkan tag-nya, tapi berdasarkan kelas. Nanti di tag itu ditambahkan yang namanya atribut kelas sama dengan misalkan kelasnya dinamakan red atau yang lain sebagainya lah, red 1 dan lain sebagainya, atau bebas penamaannya. Nah, nanti diterapkan kelas, kemudian kita akan memberi styling kepada kelas tertentu. Caranya adalah dengan titik nama kelasnya baru properti dan value-nya di sini. Nah, contohnya di sini paragraf 1 dan paragraf 2 itu kita beri nama kelas yang dinamakan red. Nah, gitu. Paragraf 3 kita biarkan seperti biasanya polosan aja. Nah, kemudian kita tambahkan style di sini red itu colornya red, maka hasilnya akan seperti ini. Yang mempunyai kelas red ini akan menerapkan code styling CSS dari sini. Sedangkan yang tidak diberi kelas itu tidak akan menerapkan kode style yang di sini. Itu. Cukup jelas? Atau masih bingung? Kalau Tujuan dari misalnya warnanya berbeda, misalnya yang satu merah, yang kedua kuning. caranya gimana coba? Tinggal Mmm. diganti aja Bang kelas. Caranya adalah dengan membuat kelas yang berbeda. Jadi paragraf yang pertama itu kelasnya apa? Paragraf kedua kelasnya yang berbeda lagi. Nah, kemudian kita membuat styling masing-masing setiap kelas. Jadi kelas yang pertama misalkan warnanya merah, dan kelas yang kedua warnanya kuning. Tolong di-mute dong. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari sini tujuan dari penggunaan kelas cukup clear atau masih ngapain harus pakai kelas gitu? Jelas tidak? Ayo, butuh feedbacknya nih atau masih membingungkan? Kalau cukup jelas nanti kita yang kode doctype tadi fungsinya apa, Kak? Oke, kode doctype dan lain sebagainya ini untuk memberitahu kepada browser bahwasanya kode ini adalah kode HTML. Kode HTML kode HTML5. Jadi kan sejarahnya itu kode HTML itu berkembang dari HTML awal, kemudian versi berapa, kemudian sudah lama sebenarnya HTML5 saya lupa tahun berapa. Nah, itu membutuhkan kode seperti ini, membutuhkan ditandai dengan kode seperti ini, kode doctype HTML. Nah, ini Gunanya head apa? gimana? Gunanya head. Oke. Sebelum itu, nah kemudian eh, dari doctype ini menandakan HTML5 itu. Jadi browser itu akan tahu kalau misalkan di dalamnya yang akan dia baca itu adalah kode HTML5. Nah, kemudian di dalamnya itu ada HTML, ini kan isinya ya. Isinya kode HTML adalah kodenya. Ini berarti semuanya di dalam sini adalah kode HTML. Kemudian dibagi menjadi dua.
head, ada body. Kalau body itu isinya konten-konten dan lain sebagainya. Kalau head nanti berisi informasi macam-macam. Nanti eh, eh, beragam isinya. Contoh salah satunya adalah styling. Kemudian kita juga bisa menambahkan apa ya contohnya library-library. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah membutuhkan kode CSS yang dibuat orang lain, itu biasanya kan ada nanti teman-teman pasti akan bertemu dengan library seperti Bootstrap, seperti Material UI dan sebagainya. Itu biasanya di input di head. Jadi head itu informasi atau import dari luar yang tidak termasuk ke dalam konten. Oh ya, nanti di head itu bisa juga menambahkan informasi title-nya. Oh ini tuh apa namanya websitenya apa, nama websitenya apa, itu juga bisa dimasukkan di head semua. Memasukkan kode JavaScript juga bisa di head, bisa di body dan lain sebagainya. Nah, intinya seperti itulah. Jadi untuk konten-konten itu di body, kemudian yang lain-lain biasanya dimasukkan di head. Informasi-informasi lain itu di head. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tapi kita tidak akan terlalu jauh terhadap ini dulu. Jadi yang penting teman-teman belajar cara menggunakan HTML, cara menggunakan CSS. Itu Kak, dulu. mau tanya, Intinya itu. itu kurung tadi maaf agak telat ya. Kurung buka P terus tadi kurung buka H itu apakah hurufnya itu atau gimana? Maaf. Halo? Ya, Maaf tadi agak ketinggalan gitu masuknya. Kan di situ kan ada kurung buka P kelas atau apa gitu ya. Terus tadi yang apa ini? yang ya Yang maksudnya ini ya. ya P itu apakah udah ditetapin harus P atau bebas atau gimana? Oke. Jadi untuk P ini dia menandakan kalau eh, kode teks di dalamnya itu adalah berupa paragraf. Jadi tadi di awal di pertemuan pertama dan awal kita sudah review, kalau misalkan untuk menuliskan teks itu ada beberapa macam. Ada misalkan H1, ini P-nya diganti H1 itu jadi eh, judul, heading 1, P yang paling besar, kemudian sampai H6. Kemudian P itu digunakan untuk menandakan kalau teks di dalamnya ini adalah paragraf. Jadi tulisannya kecil-kecil, yang kecil-kecil paragraf seperti kalimat ya paragraf lah, paragraf yang teksnya panjang-panjang itu menggunakan tag P. Seperti itu. Jadi ini adalah sudah paten ditentukan oleh bahasa HTML-nya sendiri. Ada selain head dan body, sejauh yang saya tahu nggak ada. Jadi cuma dua ini. Kalau misalkan teman-teman ada menemukan yang lain, bisa sharing. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan atau tidak menggunakan selain head dan body aja. Oke, ada yang lain? Pertanyaannya. Jadi sekali lagi ya untuk P ini untuk digunakan sebagai paragraf ini bahasa HTML. Jadi kita mengikuti aturan HTML. P untuk paragraf, kemudian H1 untuk judul dan lain sebagainya. IMG untuk mengimport image, kemudian tag A tadi untuk link. Oke, latihan dulu. Latihan menggunakan kelas. Contoh ya. Jadi kita memasukkan, kita hapus dulu, ulangi. P. Misalkan kelas 1 dulu. Kelas 1, tutup. P. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan P untuk kelas, misalkan kelas 2.
cara menggunakan kelas adalah titik, kemudian nama kelasnya, kelas 1 kurung kurawal. Kemudian kita menuliskan contohnya color ya, yang paling simpel color red. Save, kita refresh. Nah, jadi yang terpengaruh hanya kelas ini aja, yang atas, yang kelas 1 kita kasih color red, jadi yang terpengaruh cuman yang atas saja. Sedangkan yang bawah, yang kelas 2 kita belum kasih styling apa-apa, jadi dia mengikuti defaultnya atau ya defaultnya masih hitam. Bisa pakai HTML Blink nggak? Blink. HTML Blink apa itu? Saya cara menggunakan. Coba cari HTML Blink. Oke, ini salah satu tag ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi kembali lagi ya, namanya tag HTML itu ada ratusan tadi, dan banyak sekali yang kita gunakan, kita juga tidak gunakan. Jadi nanti kasusnya adalah teman-teman itu biasanya membutuhkan sesuatu baru mencari gitu, mencari apa yang diperlukan. Kalau saya sendiri jarang yang menggunakan ini, jadi dan kita tidak akan sampai sini, jadi ya bisa bisa di improve lagi teman-teman nanti, improve untuk mencari tag yang lain satu dan lain sebagainya. Itulah. Ini biasanya digunakan untuk apa nih? Oke. Ya itulah contohnya. Jadi bisa di ini ya, bisa dioprek sendiri, bisa diulik sendiri teman-teman. Oke. Blink itu bisa kelap-kelip teksnya. Bisa kelap-kelip. Ya. Oke, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait dengan materi yang disampaikan? Tidak ada? Sudah cukup ya, teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini, cukup sampai kelas dulu. Nanti kita akan lebih dalam lagi perkenalan dengan tag yang lain yang akan kita gunakan sampai kita bisa bareng-bareng membuat landing page sederhana yang saya tunjukkan tadi di awal. Kemudian juga berkenalan dengan properti CSS yang lain. Pertanyaan bonus. Kok codingnya bisa keren ya ini? Ininya, warnanya. Notepad-nya. Oh, notepad-nya ini bawaan sih, dia bawaan dari. Kalau saya sebenarnya pakai Linux ya. Jadi kalau misalkan notepad biasa itu sepertinya enggak, tapi saya sarankan teman-teman buat install Notepad++. Kalau Notepad++ juga harusnya dia sudah apa namanya? Berwarna. Dia sudah mengikuti berwarna. Nah, ini contohnya. Ya kan? Sudah kelihatan. Notepad++ atau kode editor yang lain. Macam library head di mana Pak? Nah itu nanti teman-teman gini. Jadi kalau misalkan menurut saya itu pendekatannya teman-teman itu apa dulu, baru kita cari. Untuk dasar-dasarnya nanti kita akan pelajari, tapi tidak semuanya. Karena head itu kalau misalkan yang lengkap, versi lengkapnya, misalkan pengen mengoptimalkan SEO dan lain sebagainya, itu cukup panjang. Bisa panjang berbaris-baris, puluhan baris, macam-macam lah. Dan ya kembali lagi namanya codingan itu sebenarnya kita berbasis kepada kebutuhan, tidak berbasis pada macam-macam teknologi terkini dan lain sebagainya. Jadi berbasis kepada kebutuhan, kita butuhnya apa, kemudian kita cari dan bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu biasanya. Biasanya yang standarnya kalau head itu digunakan untuk
import, styling ya. Styling biasanya kan ini kan kita belajar untuk menulis kode sendiri. Tapi kedepannya kemungkinan kita akan menggunakan kode yang dituliskan orang lain. Itu tapi tidak dalam materi selama 3 hari ini. Oke. Untuk kelas ada pertanyaan? Cukup jelas kelas? Kalau sudah cukup jelas berarti nah nih kita sudah mempelajari cara kerja CSS, cara mengganti warna, cara menambah background, cara mengubah font, cara mengubah height dan width, kemudian cara menggunakan kelas. Ini teman-teman ingat-ingat semua ini, kita sudah mempelajari ini. Jadi kita tinggal memakai lagi, tinggal mengulik lagi kalau misalkan ingin tambah wawasannya. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Teman-teman bisa praktek sendiri, semakin sering praktek semakin bagus. CSS sama HTML beda. CSS sama HTML beda. Iya beda. Jadi HTML tadi untuk kontennya, kemudian CSS untuk stylingnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita ke depan akan belajar tag atau elemen HTML yang lain, kemudian properti CSS yang lain juga. Oke, cukup? Apakah cukup jelas malam ini untuk berkenalan dengan HTML dan CSS-nya? Kalau misalkan kurang jelas bisa dilihat nanti video recordingnya. Jadi teman-teman dapat video recording dan juga slide-nya. Kalau misalkan belum bisa ditanyakan, bisa juga diskusi di grup. Misalkan mau sharing dan lain sebagainya, mau ada pertanyaan dan lain sebagainya, bisa diskusi di sana. Oke ya? Tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada saya cukupkan. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Nah, semoga teman-teman masih semangat ini. Jadi karena perjalanan kita masih panjang. Oke ya, siap ya. Sabtu malam jamnya sama, jam 7 sampai setengah 8, jam 7 sampai jam 8, kemudian jam setengah 9 sampai setengah 10. Kemudian terakhirnya hari Minggu. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman semangat, teman-teman coba ulik sendiri, coba pelajari sendiri. Semakin sering praktek semakin bagus. Kalau bisa tiap hari praktek. Jadi teman-teman nanti semakin jago. Gitu. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.